Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus soal PHK massal 10.965 pekerja PT Sritex. Dalam 2 minggu ke depan, ia menjanjikan para pekerja yang di PHK tersebut sudah bisa bekerja lagi. Bagaimana mekanismenya? Apakah ini benar-benar atau sekadar harapan palsu? Lantas, ada masalah besar apa di balik ini? Rapat khusus terkait nasib karyawan PT Sritex Group digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 3 Maret 2025 pagi. Rapat antara lain dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, anggota tim kurator PT Sritex Nurma Sadikin, dan Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex Slamet Kaswanto. Anggota tim kurator PT Sritex Nurma Sadikin menyebut jika dalam 2 minggu kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa aset Sritex. Solusi itu nantinya akan menyerap tenaga kerja. Para karyawan yang telah terkena PHK juga dapat direkrut kembali. Janji 2 minggu ke depan akan direkrut lagi, lantas bagaimana mekanismenya? Opsi penyewaan peralatan berat perusahaan dibuka. Langkah ini dilakukan untuk menjaga nilai aset perusahaan agar tidak menurun dan meningkatkan harta perusahaan yang pailit. Selain itu, investor penyewa akan menyerap tenaga kerja yang sebelumnya terkena PHK. Opsi penyewaan alat berat ini merupakan solusi sementara yang termasuk proses pemberesan aset yang akan dilelang, sampai nanti proses lelang itu akan beralih ke pemilik selanjutnya. Nasib karyawan yang akan direkrut dalam proses itu juga bisa hanya bersifat sementara. Selanjutnya, nasib para karyawan itu akan ditentukan oleh investor sebagai pemenang lelang. Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto menyambut baik rencana pembukaan kembali Sritex dalam 2 minggu ke depan. Namun ia juga berharap seluruh karyawan atau buruh ex-Sritex yang kini sudah di PHK bisa kembali bekerja secara permanen. Merespons polemik PT Sritex, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat menilai kasus Sritex bukan hanya tentang kegagalan satu perusahaan, melainkan juga cerminan dari melemahnya daya saing industri tekstil nasional serta ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi sektor strategis dari dampak globalisasi dan kebijakan yang tidak berpihak. Hal ini bisa terjadi di perusahaan manufaktur lain apabila pemerintah tidak serius bertindak. Beberapa faktor yang menjadi pemicu kebangkrutan Sritex menurut Ahmad Nur Hidayat, selain kesalahan manajemen juga serbuan produk impor Cina. Kebijakan pemerintah yang kurang melindungi industri tekstil yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang terbit pada Mei 2024 semakin memperburuk keadaan. Aturan yang seharusnya mempercepat impor bahan baku justru mempermudah masuknya tekstil murah ke Indonesia. Kalau sudah begini, bagaimana menurut sahabat Kompas? Apakah 2 minggu ke depan pekerja ex-Sritex bisa bekerja kembali? Adakah yang bisa menyelamatkan Sritex?